Bos, akhir pekan emang paling enak rebahan atau liburan ya. Tapi ada loh yang malah memanfaatkan waktu luang atau liburnya untuk belajar hal-hal baru. Kayak Angel nih, yang lagi serius banget nyuci kulit. Konon katanya, Doi mau belajar bikin rambak karena tergiur omset usahanya yang mencapai ratusan juta. Wadidaw. Loh. Ngumbak kok kayak ngono iku. Gak bersih seperti itu, kurang bersih ngumbahnya itu. Harus yang bersih. Maaf Pak, saya masih belajar. Iya. Sabar ya Angel, namanya juga calon bos. Kesalahan juga bagian dari belajar. Nah, mumpung ketemu langsung dengan Pak Sampiono nih, kita kulik yuk. Susah nggak sih kalau pengen punya usaha kerupuk rambak? Halo bos, dulu saya belajar dan bekerja ikut sama orang. Sekarang saya punya usaha sendiri. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Pamor Dusun Kauman, desa bangsal yang ada di Mojokerto, Jawa Timur ini memang sudah terkenal banget dengan sebutan Kampung Rambak Bos. Sudah lebih dari 4 dekade, warga dusun di sini menjadi pengrajin kerupuk rambak. Ada lebih dari 100 pengrajin di sini. Sampiono salah satunya bos. Angel, boleh dong cerita, kenapa mau bercapek-capek ria belajar bikin kerupuk rambak? Jadi dari ujung sana sampai ujung sana tuh aku lihat mereka semua pada semangat untuk ngolah rambak. Dari mulai jemur rambak, terus gunting-gunting rambak. Saat ini pemanfaatan kulit sapi makin meluas ya bos. Salah satunya menjadi kerajinan kulit yang nilai cuannya lebih besar ketimbang jadi kerupuk rambak. Otomatis bahan bakunya jadi rebutan. Sampiono harus mengimpor kulit dari Cina, Rusia, India, dan Nepal agar tetap bisa memenuhi permintaan kerupuk rambak pelanggannya. Dulu bahan baku sangat sulit dulu itu. Kita mengandalkan lokal. Sebelum ada kulit import, kita mengandalkan lokal sendiri. Akhirnya lokal sendiri itu tergeser dengan kulit impor. Sebulan sekali, Sampiono mendatangkan kulit impor sebanyak 1 kontainer atau sekitar 28 ton. Dari bahan baku sebanyak ini bisa menghasilkan rambak sekitar 75%-nya, yaitu 21 ton rambak. Pergeseran ini dipengaruhi permintaan pelanggan bos. Kulit sapi lokal cenderung berwarna coklat atau lebih gelap, sementara yang impor berwarna kuning dan lebih banyak dicari sama pelanggan di pasaran. Tapi bukan berarti yang lokal nggak bagus ya, ini soal selera aja sih. Sampai saat ini, Sampiono tetap mengambil bahan baku kulit lokal juga kok, yang berasal dari Malang, Sidoarjo, dan Magetan. Kulit yang datang langsung direndam dalam larutan air kapur selama 3-4 hari bos, untuk menghilangkan kotoran serta bahan kimia yang menempel di kulit mentah kering ini. Setelah itu, baru deh kulit direbus sekitar 10 menitan. Nggak boleh lebih ya, karena bisa bikin tekstur kulitnya rusak. Sinar matahari yang terik bukan cuma dambaan emak-emak buat jemur pakaian ya bos, tapi dambaan pengrajin kulit rambak juga nih. Apalagi kulit yang dijemur butuh waktu 3-4 hari. Tapi yang paling bikin aku ini tadi tuh waktu jemur, itu kan panas tuh, itu terik banget sampai aku tadi keringatku bercucuran gitu. Sebenarnya pekerjaannya belum seberapa dibanding repotnya saat musim hujan. Cuacanya bikin ketar-ketir bos, harus gercep kalau langit udah mulai mendung tuh. Nah Pak, kenapa kok ini harus ditutup Pak? Harus ditutup seperti ini karena rambak itu nggak bisa kena air hujan itu. Bisa rusak, nggak jadi rambak, jadinya jelek-jelek. Tapi bukan pengusaha namanya kalau nggak punya strategi. Usaha ini harus bisa berjalan di semua musim. Di waktu musim panas kita punya banyak stokan. Kalau musim hujan ya sekiranya pekerja tidak libur saja kita produksi dikit-dikit. Agar barang tidak rusak. Kalau kena hujan kan barang kita rusak. Untuk proses produksi rambak, Sampiono dibantu warga sekitar yang bekerja secara borongan.
Upahnya berdasarkan potongan kulit yang disetor, yaitu 10.000 untuk setiap bakul kulit. Potongan kulit ini kemudian dibumbui dan dijemur lagi sampai benar-benar kering. Selanjutnya, digoreng dalam kuali besar. Aduh, panas banget, Mbak. Kualinya panas. Terus tadi tuh si kerupuknya kan banyak tuh. Itu aduh, berat banget. Itu baru satu kuali loh, Angel. Kebayang nggak seberapa kuat para pekerja ini tahan dengan panasnya tungku? Soalnya dalam satu kali penggorengan butuh waktu 4-5 jam. Wadidaw! Nah, Pak, kenapa sih rambaknya ini harus digoreng dulu setengah mateng? Kenapa nggak dari dijemur, habis dijemur langsung dikemas dijual? Kalau langsung kita jual, nggak mekar jadinya. Jadinya jelek-jelek kerupuknya itu nggak bisa bagus-bagus. Terus pelanggan kita juga nggak mau. Rambak ini sengaja digoreng setengah matang ya bos, untuk memudahkan pelanggan saat mengkonsumsinya. Saat dipasarkan, rambak setengah matang ini dikemas dalam berbagai ukuran bos. Harga rambak kulit lokal dibanderol Rp80.000 per kilogramnya. Sementara rambak dari kulit impor Rp5.000 lebih mahal. Sudah 20 tahun, Sampiono dan pengrajin rambak di sekitarnya mendulang cuan yang lumayan. Bisa sampai ratusan juta rupiah sebulannya. Tapi pandemi selama 2 tahun membalik keadaan itu. Omset kita menurun berapa persen itu? Biasanya kita 1 bulan bisa mendapatkan 300 sampai 400 juta. Untuk waktu corona kita tidak dapat 50 juta. 2 tahun corona itu. Sampiono mencoba mendongkrak kembali omset yang terpuruk dengan cara yang sesuai zaman. Kini, rambaknya tidak lagi didistribusikan ke pasar-pasar, tapi dikirim langsung keluar kota. Doi juga sudah mengirim kerupuk rambaknya ke luar negeri, bos. Mantap! Kita kan sering share foto di media sosial, di apa itu kita bisa banyak pelanggan juga kan. Market kita bisa ke mancanegara juga kan. Saya kan juga ekspor ke Cina. Sebelum sukses seperti sekarang, Sampiono pernah 7 tahun bekerja sama orang sambil belajar bagaimana cara mengelola sebuah usaha. Masa aku itu ikut orang terus, akhirnya saya kepingin usaha sendiri. Saya usaha sendiri di tempat ibu saya di belakang, di dapur ibu saya itu. Saya bikin usaha sendiri kecil-kecilan, modalnya itu sekitar 1.400.000, itu modal pinjam juga. Siapa sangka ya bos, untuk menikmati sebungkus kerupuk rambak, ternyata prosesnya panjang dan berat. Kalau dari yang aku lihat ya, dari awal tadi, aku salut banget sih sama bapak yang punya usaha krecek rambak ini. Karena yang dari aku lihat prosesnya itu lama sekali, terus hampir sulit lah pokoknya, mulai dari jemur itu dari beberapa hari, terus goreng itu harus berjam-jam Mbak. Jadi kalau aku boleh milih, aku mending makan yang udah jadi aja deh. Iya deh, emang paling enak kalau tinggal menikmatinya doang. Mungkin harapan saya kalau usaha rambak ini kalau bisa jangan sampai punah. Kasihan juga masyarakat sini kan jaga no dari hasil di sini kan. Iya Gus, semoga rantai usaha kerupuk rambak di Desa Bangsal ini nggak putus ya bos. Tongkat estafetnya harus bisa segera dilanjutkan generasi berikutnya. Apalagi cuan dari bisnis ini no play-play. Pasti deh masih banyak peminatnya. Jadi punya usaha itu harus konsisten. Yang penting cuan bos.